Balik lagi bareng saya Ahmed Esario di namanya juga usaha. Saya itu lumayan jadi musuh pemerintah sebenarnya. Baik dalam bisnis maupun dalam kata-kata. Tapi rupanya banyak orang yang pengen punya bisnis dan bekerja sama pemerintah untuk mendukung pembangunan ini. Pembangunan ke depan ini. Nah, tapi masuk ke bisnis pemerintah itu susah selain harus punya capability yang oke, cash flow, keuangan yang cukup panjang karena pemerintah kita kan tukang utang ya. Bayarnya lama. Sama yang terakhir memang perlu koneksi yang lumayan dalam sama pemerintah. Nah, kali ini saya mengundang teman saya yang katanya belum pernah diwawancarai oleh siapapun, jadi kita kulik habis ini siapa dia. Perusahaannya kayaknya merupakan perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah terbesar di Surabaya kayaknya ya. Saya nggak tahu juga. Selain 9 naga nih, kayaknya ada cucunya, ini cucu naga kayaknya. Langsung aja dengan Mas Rio Gahari dari AGP. Selamat datang Bapak. Saya ini grogi sebenarnya mewawancarai Bapak ini karena di satu sisi sebenarnya dia lebih muda dari saya, lebih muda 4 tahun sebenarnya, kelahiran 92 dan latar belakangnya rupanya cukup menarik, S1-nya ilmu komunikasi, jadi nggak ada hubungannya sama bisnis yang pengadaan atau konstruksi, S2-nya Magister Manajemen. Nah langsung cerita deh, Bapak ngapain sekarang bisnisnya? Bisnisnya ngapain aja? Mau cerita kayak gimana nih? Ya cerita dulu aja, bisnisnya bergerak di bidang apa dan kira-kira bekerja sama pemerintah tuh enak apa enggak sih? Nah itu loh. Wah, belum apa-apa udah ditanyain nih. Wah, enak apa enggak ini kayak gitu kan? Acara ini emang selalu nembak kanan kiri, tenang aja. Enggak, ya oke. Perkenalin, nama saya Rio, kayak gitu kan. Ini pertama kali aku diundang Mas Tesar, ini sebenarnya agak grogi-grogi gimana gitu. Sampai keringet basah ini kan. Tapi nggak dingin ya, biasanya keringet dingin ini keringet basah. Mana ada keringet-kering anjing? Iya kan, bener kan keringet basah, ya kan? Setuju. Jadi, kalau kita berbicara dengan pemerintah, nggak juga semuanya dengan pemerintah. Kalau kita ngomong bisnis... Ada swasta juga tapi? Ada juga swasta, jadi memang lebih banyaknya memang di pemerintah, tapi swasta juga iya kita jalan. Dan memang take off-nya perusahaan saya ini dulu awalnya tahun 2017 ya, itu kita di konstruksi. Dan waktu itu saya ngerjain proyek pemerintahan, lebih tepatnya di BUMN ya, waktu itu proyek strategis nasional di Bojonegoro. Nah itu seru itu Pak ceritanya, jadi memang ibaratkan bayi ini baru lahir, kita baru mendiriin perusahaan konstruksi, tiba-tiba dapat kerjaan, di mana kerjaan itu musuhnya gajah-gajah semua. Perusahaan BUMN yang sudah levelnya udah level gede-gede semua. Dan aku dapat pekerjaan itu di Bojonegoro. Nah, kayak orang goblok juga sih. Ngerjain di situ hampir nggak kebayar sampai masuk rumah sakit juga, dan itu long story banget. Sebelum ke sana jauh, kok bisa nggak memutuskan akhirnya pengen mengerjakan konstruksi? Kan Bapak ilmu komunikasi. Iya. Nggak tahu ya, kalau dari saya ini kan udah jadi pengusaha dari awal lulus SMA Pak. Oh iya? Lulus SMA itu aku udah, makanya milih ilmu komunikasi itu salah satu alasan. Aku mikir, ndise kuliah sing nyuwante, sing isok bolos, sing isok titip absen. Dosen ilmu komunikasi. Jadi Anda, kampus Anda itu terkenal tukang bolos. Nah, terus sing isok bolos, isok tak tinggal nyambut gawe kayak gitu. Karena memang ilmu komunikasi mana? UNER. Oke. Jadi memang UNER lagi anjing. Terus jadi memang karena aku sadar diri, keluargaku bukan dari keluarga orang kaya, bahkan rumahku itu di gang sempit. Nah itu gitu. tuh masih ada saksi hidup. Cerita menarik tuh. Masih ada. Dan di rumah gang sempit orang tuaku dua-duanya ASN, nggak ada yang satu pun pengusaha. Bahkan dari keluarga besarku nggak ada satupun yang pengusaha. Dua-duanya ASN. ASN. Dan bukan jabatan yang bagus. Sebagai biasa, staf biasa. Sebagai anak ASN juga, ASN tuh miskin bangsat. Sumpah. Jadi sekali waktu papa saya tuh pernah naik haji Pak. Ya. Jadi petugas TKHI. Selama 3 bulan nggak pulang.
Suruhlah saya. Nak, besok tanggal sekian ke rumah sakit ambil gaji papa. Oke, Pak. Tahu akhirnya. Gaji bapak saya itu 2021. 2018. Oke. Saya ke sana ngambil gaji orang tua saya. Keluar slip gaji. 4,8 banget nih, Pak. Bangsat, bapak gua miskin anjing. Itu kerja 20 tahun, Pak. Nah, gila. Itulah. Dan ya memang ASN itu yang gede katanya tunjangannya, tapi gaji pokoknya emang lumayan kecil. Betul. Nah, apa pola pikirnya, apa pendidikan dari orang tua yang akhirnya membuat Pak Rio pengen jadi pengusaha? Pengusaha apa waktu itu, SMA? Jadi gini, aku waktu SMA itu kan musisi ya, jadi waktu itu serius. Jadi aku dulu kalau waktu SMA mungkin tahu deteksi kontes itu Deadcon, nah, itu kan aku sempat juara 1 juga. Jadi waktu tahun berapa? 2018. 2018 itu 2000 piro ya? Nggak mungkin Lali aku. 2018 anjing. Deadcon Deteksi 2008. 2008 kali ya? 2008. Lupa aku. Anda kan Iya, 2008. Sorry, 2008. 2018 baru dong. Iya, 2008. 2008, iya 2008. 2008 ya SMA 4 juaranya? Iya dong. Aku yang juara, bass gitarnya siapa? Wah. Ini Jo, pantas banyak wanita yang suka. Lanjut, terus. Dari situlah aku mikir, waktu SMA itu aku udah bisa ngasilin duit sendiri, beli mobil sendiri, apa-apa sendiri, karena wah aku menang nih, terus aku ngamen kemana-mana, bisa main di kafe, diundang di sana, di sini, iya. Dari situ akhirnya aku mikir, aku pengen jadi pengusaha. Dan bukan musisi malah? Bukan musisi, karena aku tahu industri musik juga nggak bisa sekenceng itu untuk menghasilkan uang. Belum. Terus orang tua, deadlocknya ada di orang tua. Orang tua adalah ketika lulus, kamu harus masuk ITS. Aku masih ingat. Kenapa? Masuk ITS, masuk teknik industri dan sebagainya. Orang tua masih bener-bener pingin anaknya jadi ASN. Semua jadi di dinas ASN. mana, Papa? Papaku di RSUD Dr. Stomo. Oke, Ibu? Kalau mama di Disperindak. Oke. Nah, provinsi. Nah, disitulah akhirnya karena keluarga besar semua ASN, dipaksalah aku menjadi ASN. Aku tetap nggak mau. Akhirnya aku hengkang dengan keputusanku sendiri. Dengan simpel aku jawabnya, sorry Pak, Papa Mama jadi ASN baru bisa beli mobil di umur berapa? Kayak gitu kan. 41. Nah, jawaban yang tepat. Bapak saya 41 beli mobil Balilo lagi, nyicil lagi. Maaf Pak ya, emang kenyataan Pak. Nah, ketika aku menjadi pengusaha, waktu aku ngamen jadi musisi, aku masih udah bisa nyicil mobil walaupun mobil ele-elean kayak gitu kan. Itu yang menjadi tolak ukur. Wah, berarti aku bisa menentukan garis hidup. Kita nggak mendiskreditkan ASN ya? Iya betul. Mereka punya peran dan punya tanggung jawab tertentu, tapi memang jalan yang dipilih oleh Mas Rio ini berbeda. Berbeda. Disclaimer, gua nggak ngatain ASN miskin, cuman ya betul, kurang, karena gitu. berbeda. Karena gimana ya, kalau di ASN itu kan mau kaya dikit pasti menjadi sorotan juga kan, nggak benar. Dan papaku, mamaku, aku tahu sendiri gitu loh. Mereka hidupnya tuh kenceng banget, yang nggak miskin banget, yang nggak kaya banget, jadi cukup kayak gitu. Akhirnya awal kuliah aku memutuskan untuk menjadi pengusaha. Waktu apa itu, tuh usahanya? Nah, aku waktu itu masih sempat ikut orang ya hampir setahun lah. Itu di ekspedisi. Ekspedisi kerja? Ekspedisi, iya ekspedisi tracking. Nah akhirnya tahun kedua aku bisa beli truk bekas. Sendiri? Sendiri. Tapi yang tahun-tahun 90-an. Ngerti, cuman itu kan mindset yang berbeda ya. Bahwa untuk menyisihkan tabungan, menyisihkan sedikit pendapatan untuk berinvestasi, itu investasi kan akhirnya. Betul. Nggak semua anak kuliahan berpikir seperti itu. Karena aku sendiri zaman kuliah kerjaanku cuman pingpong, rokokan, bal-balan, encuk, wis ngono tok. Jadi akhirnya aku memutuskan beli truk sendiri 1 unit, akhirnya nambah 2 unit sampai 3 unit, akhirnya bisa jalan sendiri. Dengan apa proyeknya waktu itu? Waktu itu yang ngirim-ngirim material apa dan sebagainya, yang 40 feet. Ya rata-rata keluar pulau semua, jarak jauh 40 feet kan. Kita mainnya. Nah, disitulah akhirnya, enak nih aku jadi pengusaha. Benar-benar nggak pernah kuliah Pak. Mungkin kalau ada teman-temanku kuliah di sini bisa 2008 tanya. 2008 ya? 2010 aku kuliah. 2010. 2010 aku kuliah. Boleh tanya teman-temanku anak ilmu komunikasi yang jarang banget kuliah siapa? Pasti jawabnya Rio Gari. Nggak peduli nggak kuliah, penting banyak duit anjing. Tapi kiril Pak, sampai IPK ku pun
Wah, luar biasa. Nasakom? Bagus banget, IPK aku 2,7, Pak. Lebih bagus dari Gibran. Gibran 2,4. 2,7 masih bagus dong. Gimana Bapak Wakil Presiden ini? Aduh. Terus dari situ akhirnya, tapi lulus kan? Itu yang paling penting sebenarnya. Lulus dong, dan tepat waktu. Lulus tepat waktu. Bangsat. Dan Joki nggak? Nggak lah ya? enggak lah. Ngerjain sendiri kan? Ngerjain sendiri. Tapi ya luar biasa. Skripsinya nilainya bagus. C. What the fuck tabelanya? Enggak ngurus, yang penting aku lulus. Karena memang kampus negeri itu memang memaksa, sistemnya sendiri memaksa kita untuk cepat lulus kan sebenarnya. Untuk kampus negeri. Saya pun di tes tuh, segoblok-gobloknya kita, sebolos-bolosnya kita tuh, dosen-dosen akan terus mancing, ayo lulus, nggak ngurus nilaimu Piros, yang penting kan lulus. Setelah lulus ya urusanmu sampai negaramu kan intinya kan. Iya, betul. Lah di kampus masih tanggung jawab dosennya. Apa waktu itu? Masih ingat nggak skripsinya apa? Apa ya? Oh, aku inget. Ngangkat tentang House of Sampurna, brand image. House of Sampurna itu brand lawas, Cok. Di zaman kami, dulu itu cowok keren itu pakai polo shirt House of Sampurna. Bener nggak, Lin? Iya nggak sih dulu kita? Iya. Yang di JMP itu kan? Iya, betul. JMP. Mengangkat itu komunikasi dan brandingnya. Iya, betul. Tapi berarti nggak ada hubungannya sama bisnis konstruksi kan? Nggak ada sama sekali. Jadi sedikit cerita, karena memang dari awal aku kuliah itu banyak banget usaha yang tak lakuin dan banyak banget naik turunnya. Jadi waktu aku main ekspedisi juga 4 tahunan, waktu era Pak Jokowi naik, ambruk, jatuh saya. Akhirnya bisnisnya ganti lagi. Jadi waktu jalan bisnis di ekspedisi itu aku juga main di jual beli mobil. Jadi kalau pernah tahu lelang mobil kayak JBA, IBIT dan sebagainya, nah itu aku mesti main di situ. Dan itu main terus aku. Tapi di saat itu kapitalnya udah kekumpul untuk gitu. bermodal, atau ada investor atau ada partner yang bantu? Sebenarnya saya tuh kebetulan ada orang yang ngangkat saya waktu itu memberikan modal kayak gitu, tapi nggak gede, dengan modal yang cukup minim 200 juta. Waktu awal saya beli truk itu akhirnya saya bisa muterin itu dan bisa eskalasi bisnis saya. Dan sampai sekarang sama teman tersebut masih kontak? Oh enggak, karena sudah nggak ada orangnya gitu. Oh sudah almarhum. Akhirnya disitulah akhirnya aku mikir, oh enak ya jadi pengusaha dan sebagainya. Sebenarnya bisnis simpel sih, yang susah itu kita mencari pekerjaannya, bukan mencari uangnya. Kayak gitu. Oke, itu menjadi menarik tuh. Bener kan? Lupa saya pencet-pencet. Buat bisnis itu gampang, tapi menjual produk dari bisnis tersebut dan mencari customer yang tepat itu yang cukup challenging. Nah, itu. 2014 lulus, berarti kan? Lulus 2014. Abis itu apa bisnisnya pertama yang dijalanin? Banyak. Waktu itu memang yang paling intens aku main di jual beli mobil. Karena aku mikir itu salah satu itu bisnis yang sebenarnya gampang susah, banget, gampang susah. Kita dapat mobilnya, kita mainnya waktu itu aku masih main mobil-mobil jelek, kayak yang gampang muter ya kayak Avanza, Innova dan sebagainya. Tapi mobil 1000 umat lah. Betul. Terus habis itu suatu saat aku menemukan celah yang dimana orang-orang itu nggak bisa menemukan sistem ini gitu loh. Contoh menjual mobil premium tapi dapetinnya dari harga yang murah. Dari mana? Dari lelang-lelang perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi modal utama saya. Akhirnya eskalasi bisnis itu. Akhirnya aku dapat beli rumah di tahun 2000. Serius? Beli rumah yang sekarang menjadi kantornya perusahaan saya, PT AGP itu di Beratang Gede. Itu tahun 2012 saya beli rumah. Berapa duit gitu zaman itu? Zaman itu 1 miliar. Wah, cing. Lumayan 2012 sudah beli rumah dia. Kalian ngapain aja Bangset? Berapa waktu itu omset yang paling gede yang pernah didapetin oleh Rio Gahari untuk penjualan jual beli mobil pada saat itu? Kita ngomong omset atau bersih nih? Omset aja. Kalau omset... Oh, omset ini ya. Kalau omset dia penjualan harga mobilnya gede ya? Soalnya. Iya, betul. Kalau revenue deh kalau gitu kan. Ya. Kalau revenue kita ngomong revenue ya paling per bulan bisa 100 sampai 200 juta lah. Yo, gede lah. Waktu main mobil itu. Dan karena as a commission ya harusnya kotor lah itu. Dan itu achievement terbaik itu adalah aku beli rumah itu nggak cash, Pak. Aku pakai perbankan. Pemain MLM sama investasi bodong. Dan aku beli cash gitu. Dan aku beli itu pakai KPR. Loh, kagetnya aku apa? Aku ngicip mahasiswa,
bisnisku sih kayak gini. Bahkan waktu itu aku Tapi masih, dia approve KPR? Iya, PO perusahaanku masih pakai perseorangan. Zaman itu kan masih ada perseorangan kan? Ya, masih ada PT Persorangan. PT perseorangan itu. Nah, akhirnya, tembus nih bang. Akhirnya aku waktu itu DP cuman rumah 400 juta dan ini good newsnya kayak gitu. Aku waktu beli rumah itu tahun 2013, berarti kan outstanding hutang saya cuman kan DP-nya 500 juta, outstanding hutang cuma 500 juta. Itu aku nyicil selama 10 tahun. Nggak deng, selama 12 tahun. Dan Bapak tahu di hari ini, di bulan ini angsuran terakhir saya, Pak. Rumah. Finally ya? Finally. Walaupun cuman kecil, cuman 5 jutaan angsurannya. Pastilah, karena kalau KPR itu kan kalau DP-nya gede pasti cicilannya akhirnya jadi kecil banget. Dan memang rumahnya waktu itu masih rumah jelek. Belum dibangun kayak sekarang sampai 2 tingkat. Sekarang 2 tingkat dan sudah jadi kantor, udah bagus banget kayak gitu kan. Nah, tapi itu sebuah, aku rupanya bisa nih konsisten nyicil dari tahun 2012 sampai sekarang. Kayak gitu. Ya, memang harus dicicil. Nah, memang harus 500 juta padahal ya. Iya, cuman 500 juta. Gimana yang 300 miliar? Dan kelar Pak, bulan ini Pak, tanggal 8 besok nih terakhir. Nah, itu apakah sampai sekarang bisnis jual beli mobilnya masih ada? Atau akhirnya ya udahlah kayaknya gue harus beranjak ke another business? Nah, sekarang sudah enggak. Karena banyak pengusaha yang memang mengincar dan kayaknya keren aja pada saat ditanya, bisnisnya apa? Kontraktor. Iku lek arek hipmi arek kadin iki cuk, lek wis ngomong kontraktor itu kayaknya gitu loh, naik jabatan loh. Dibandingkan saya yang bisnisnya apa? Jualan beras, kayaknya agak kurang gitu. Kenapa kok akhirnya mungkin 2014 lulus terus tetap berwirausaha apa namanya jual beli mobil, and then yang katanya 2018 finally dapat proyek pertama tuh di Bojonegoro. Berarti kan ada jeda 4 tahun yang mempersiapkan Pak Rio untuk akhirnya nyemplung di proyek konstruksi. Apa triggernya? Kenapa pengen masuk konstruksi? Sebenarnya jawaban triggernya sama. Ketika ditanyain orang, kontraktor, wah keren, anjir, gitu. Asli sok soge gitu. Wah, apa kerjanya kontraktor? Wah keren, ya gitu. Itu yang men-trigger sebenarnya. Karena nggak munafik. Waktu itu, gila, gengsinya, pride-nya luar biasa nih kontraktor, apalagi dapat kerjaannya langsung dari proyek strategis nasional PSN kayak gitu kan. Itu ngeri, langsung kayak prestis banget. Jalan gitu. Udah beda ya? Jalan udah beda. Betul. Kayak gitu kan. Cuman waktu awal-awal aku masuk di proyek PSN itu yang gede itu, aku masih udah ada proyek kecil-kecil yang cuma hanya renovasi rumah cuma 100 juta, 50 juta. Dikerjain tetap pada saat itu? Kerjain, Pak. Kayak gitu. Dan akhirnya di tahun 2018 itu dapat tawaran kerjaan temen, coba ngerjain di JTB, namanya itu Jambaran Tiung Biru. Bapak kalau bisa cek di Google, Jambaran Tiung Biru. Cek apa itu? Namanya PT Armada Gari Putra. Jambaran Tiung Biru. Bojonegoro. PT Armada Gahari Putra. Ini Anda ini. Pertama. Lihat, di situ ada beritanya. Saya nutup site project. Apa? PT Armada Gahari Putra. Armada Gahari Putra. Putera ya. Bojonegoro. Ada nggak beritanya? Masih banyak mestinya. Gas field. Iya. Iya. Kenapa ini? Ada nggak beritanya? Ada. Aku nutup itu. Tutup lokasi proyek. Iya, ada. Ditutup. Anjing nih. Bermasalah berarti dong ini. Nah, unik itu. 2018. Proyek Jambaran Tiung Biru Bojonegoro tidak jadi digas. Ini gimana sih cerita? Yang PT Armada Gahari Putra ada beritanya yang aku demo, nutup. Demo? Oh, belum ada nih. Ini nggak kelihatan nih. Nah, gimana? PT Armada Gahari Putra Bojonegoro. Nah, di situ pride-nya luar biasa ya, karena nggak semua kontraktor tuh bisa masuk ke oil and gas. Betul. Nggak semua, karena ibaratkan nih, kita ini kontraktor, baru awal banget lahir, langsung disuruh dapat proyek kuliah strategis. Nah, langsung disuruh kuliah S2, gitu nggak mungkin. Nggak pernah ngerjain yang kecil-kecilan sebagainya. Kecewa, karyawan ini langsung lakukan aksi tutup pintu masuk proyek GBF lapangan JTB. Ini Anda yang? Ada nggak yang pakai helm kuning, pakai tas merah? Oh, itu Anda, anjing.
Iya lagi. Bukan, itu project manajerku. Oke, betul. Kenapa melakukan ini? Berapa nominal proyeknya? Nominal proyeknya hampir 11 miliar waktu itu. Jadi gini. Dan pasti nggak ada DP kan? Yang pasti nggak ada DP, SKBDN itu pembayaran. Jadi gini, yang beda dari saya, makanya saya punya tagline dari dulu itu, yang kemarin ketika disuruh ngisi Google Form pasti ada tulisannya kan, apa nih gitu sebuah kan. Visi tanpa ambisi hanya sebuah halusinasi. Iya, visi tanpa ambisi hanyalah halusinasi. Kenapa? Ambisiku tuh luar biasa. Ketika aku sudah mempunyai tujuanku ke sana nih. Aku pingin bisa ngerjain ini sampai selesai. Dan ini yang tak lakukan di Bojonegoro. Aku mendapatkan pekerjaan ini yang dengan dinamikanya luar biasa di sana, LSME-nya kuat lah. Wah, problematiknya luar biasa. Aku bisa menyelesaikan itu. Dan di situ rupanya kita sedikit dijebak nih. Kerjaan kita waktu yang pertama, SPK pertama 2 miliar lancar, pembayaran lancar. 1,5 miliar lancar. Dan kerjaanku bagus banget di situ. Selalu tepat waktu, karena kontraktor kan problemnya hanya 2. Kalau nggak uang ya waktu. Sama biasanya ada tambahan lagi tenaga kerja. Tenaga kerja. Nah, aku bisa menyelesaikan itu dengan deadline katakan 1 bulan. Selesai saya. Kayak gitu kan. Akhirnya dikasih lagi kerjaan. Akhirnya di tahun 2018 akhir, mendekati akhir, ditawarilah kerjaan. Ini ada kerjaan lagi, suruh bikin water pond dan sebagainya untuk set preparation-nya dan sebagainya. Tapi SPK-nya nyusul, kerja dulu kayak gitu. Karena ini benar-benar ini kayak gini nih sering banget nih. Ini sering banget di pemerintahan kan tuh, kalau misalkan sudah kenal sama vendor, sama kontraktornya, terus tiba-tiba orang pemerintahannya biasanya nyuruh mereka untuk kerjain dulu karena belum ketok palu anggaran DPR lah, macam-macam lah alasannya. Akhirnya banyak pengusaha yang ngerjain. Itu kan termasuk kasus jalan tol kemarin gitu juga. Iya. Terus akhirnya disuruh ngerjain tanpa ada SPK. Karena waktu itu saya percaya juga dengan pemberi pekerjaan, kalau oh ya memang ini kondisinya memang harus segera dikerjakan, kalau gitu banjir lah apa dan sebagainya. Jadi oke lah saya kerjakan Pak, tapi saya minta request, ibaratkan saya ini anak-anak muda, itu Avenger. Kita request, namanya kalau kerja di oil and gas itu kan luar biasa permitnya. Nggak boleh kerja di lebih dari 8 jam, harus ada cek tubuh dan sebagainya, safety induction dan sebagainya. Nah, aku minta kelonggaran itu, saya mau kerja 24 jam. Ya gitu. Kaget mereka, serius nih kerja 24 jam? Iya, saya mau kerja 24 jam, 2 shift untuk ngejar pekerjaan ini supaya cepat selesai. Dan akhirnya beneran, di approve, bisa. 1 bulan selesai. Proyek itu kalau nggak salah berapa miliar ya? 7 miliar, 8 miliar lah. Dan itu selesai. Selesai finally? Selesai, benar-benar selesai Pak. 1,5 bulan selesai. Kaget mereka. Kok bisa selesai kayak gitu? Ya, aku nggak mau nyebut kontraktor yang gede-gede di BUMN. Kaget, kok bisa mereka selesai kayak gitu? Dan clear kayak gitu. Saya tagih, saya mau nagih Pak. Saya mau nagih Pak. Gitu. SPK-nya belum keluar. Rupanya duitnya masih belum ada Pak. Bangsat itu. Anjing sih. Jadi ibaratkan nih aku kerja Agustus, SPK aku tuh nggak dikeluarin. Gimana mau nagih? Dasar SPK-nya nggak ada. Akhirnya gejolak luar biasa di situ kan. Makanya sampai berani nutup. Karena di satu sisi kamu berasa bahwa kamu sudah melakukan kewajibanmu, sekarang akhirnya gimana caranya menuntut hakmu kan? Betul. Akhirnya aku bingung, harus diskusi sama-sama, mediasi sama sana, mediasi sama sini, apalagi di Bojonegoro. Dan itu biayanya keluar negosiasinya kan pasti keluar. Iya betul. Dan akhirnya pada suatu ketika, udah mulai deadlock nih aku kayak gitu kan. Akhirnya hire media dan sebagainya. Terbayar nggak habis itu? Lapor SKK Migas dan sebagainya. Dan alhamdulillah langsung mediasi pusat semua, karena ini kan PSN ya, kalau udah PSN kan proyek strategis nasional nggak boleh ada isu apapun. Terbayar. Di tahun 2019? 2019. 1 tahun? Enggak sih, enggak lama-lama banget. 5 bulan, 4 bulanan lah nunggunya. Wah, itu nggak banyak loh pengusaha yang bisa melakukan itu ya. Karena memang di satu sisi, sepertinya Pak Rio ini menjalankan bisnisnya, dasarnya juga kejujuran juga ya. Betul. Maksudnya tidak ada hal-hal yang agak gelap yang dilakukan ya? Enggak, jadi memang kondisinya memang... Nyogok berapa duit Pak? Apa? Nggak ada nyogok-nyogokan lah ya? Nggak ada lah. Tidak terpancing saudara-saudara! Enggak lah. Cuman memang kondisinya kita ini kan niatnya memang kerja, dan aku waktu itu lagi bener-bener ibaratkan perusahaan baru berdiri, apa sih yang dibutuhkan? Portofolio kan? Pastilah. Iya kan?
portofolio kan, nomor perusahaan kita tinggi. Nah itu yang tak lakukan. Dan saya aku kemarin, wah nggak masalah lah, aku masih nunggu, sabar, sebagainya, berharap dapat pekerjaan lagi yang lain. Rupanya kok malah dikerjain kayak gini, kayak gitu kan. Wah luar biasa, apalagi saya satu-satunya waktu itu kontraktor bukan lokal yang bisa masuk Bojonegoro. Karena di situ ada perda, Pak. Oh iya, tahu. Biasanya kalau misalkan pembangunan dilakukan di sebuah daerah, harus vendor lokal daerah tersebut kalau yang itu menjadi... PSN, Betul. kalau itu proyek strategis nasional. Nah, tapi pertimbangan dari waktu itu Pertamina pemberi kerja, mohon maaf, Belum ada yang mampu daerah situ. betul, bukannya Diskreditkan vendor lokal ya? Lokal enggak, waktu itu dirasa kayaknya harus dibagi rata juga supaya untuk yang proyek-proyek yang khusus ini ada bisa ngerjakan. Dan akhirnya Setuju. Aku tuh sekarang beras Tirtanio itu masuk ke Freeport. ya, Dan untuk masuk ke Freeport, kita nggak bisa masuk atas nama Tirtanio. Kita harus menggandeng perusahaan lokal sebagai pemilik tender itu. betul. Jadi mereka yang masuk, jadi kita jadi subnya mereka sih sebenarnya. Nah, Ya sebenarnya itu wajar-wajar aja. Sebenarnya wajar-wajar aja. Cuman kan saya SDM pun SDM lokal di sana juga. Pasti. Jadi cuman hanya tenaga ahli aja yang saya ambil bawa dari Surabaya kayak gitu kan. Nah, cuman memang kalau aku bilang di sana itu demografinya luar biasa. Bojonegoro ini? Iya, unsur politiknya karena mereka haus dengan proyek-proyek itu semua. Jadi saya ada suatu ketika tuh sampai disekap di sana sama LSM. Disekap karena mereka minta jatah juga ya. Minta jatah proyek mungkin ya kali ya, sampai disekap dan sebagainya. Wah, sampai namanya kita masih baru bermain di dunia ini ya. Besoknya masuk Siloam saya, Pak. Tanya istri. Agak stres juga ya. Stres. Karena Pastilah. luar biasa pressingnya luar biasa. Nah, nggak semua. Nah, makanya aku bilang, wah kalau orang bilang pride nih jadi kontraktor, nggak juga, nggak juga. Tapi secara margin, nah makanya ini harus banyak orang tahu bahwa kontraktor itu adalah bisnis yang lumayan stressful, pikiran, jiwa, mental dan kawan-kawan. Tapi di satu sisi secara modal butuh gede juga. Marginnya kan sebenarnya kalau bersih Enggak juga, Pak. hampir sama kayak jualan coffee shop kan sebenarnya. Kalau aku disuruh milih, ngomong margin, lebih besar margin kita kalau bangun rumah pribadi daripada bangun gedung pemerintahan. Karena banyak obstacle-nya nih. No. Kalau di pemerintahan sudah ada HSPK-nya, ada harga satuannya, sudah ditentukan. Jadi nggak bisa mengambil margin gede-gede. Karena mereka punya konsultan. Mereka Betul. punya Mereka pengawas. tahu sebenarnya Tahu. ini harganya berapa sih dan Betul. marginnya kontraktor berapa Betul. sih. Nah, Bedanya ada di volume berarti. Ya? Betul. Tapi kalau Bapak mau bangun rumah. Bapak kan nggak tahu nih material rumah dan sebagainya. Aku apin aja margin sampai 40%, 50%, mana Bapak tahu kayak gitu kan. Iya lagi, anjing. Oke. Dari proyek itu dan akhirnya AGP sekarang menjadi sebesar ini. Kalau ditulis di sini, omset berapa kok di atas? Agak gede juga ya rupanya. Gede banget ini untuk sebuah perusahaan yang sebenarnya umurnya belum sampai 10 tahun ya? Belum sampai Baru kan 5 tahun ini. Makanya belum sampai 50, omset udah sebesar 6 ini. tahun ya, 6 tahun. 6 tahun berarti kan Tirtanio aja nggak segitu, udah 14 tahun perusahaannya. Kita akan bahas mengenai AGP, trik and tipsnya bekerja sama pemerintah dan bagaimana bisnis ini rupanya akhirnya menjadi gurita dan karakter seorang Rio Garinya yang kayaknya setahun terakhir pakai baju biru-biru juga ya. Ikut politik juga. Bareng saya Mete Sario, kita akan balik di namanya juga usaha.